Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Sudut Gaib. Oke, masih bersama kami, saya Gitrada dan Diwasa yang akan memandu jalannya bincang-bincang mistis pada kesempatan kali ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Para pemirsa bisa menebak dari tampilan narasumber kita kali ini. Seperti ini pemirsa, mempunyai pakai jaket pendaki. Nah, tentu saja narasumber kita kali ini seorang pendaki gunung pemirsa. Beliau mempunyai cerita mistis pada saat mendaki gunung. Langsung saja mari kita ajak bincang-bincang. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Selamat malam, Ki. Ya, silahkan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Denny Setiawan. Saya asli domisili Gunung Kidul. Saya tinggal di Solo. Terus awal kisah saya ketika saya mendaki Gunung Lawu. Ketika mendaki di Gunung Lawu ya. Iya. Itu kapan kira-kira? Itu pada tahun 2018 yang lalu. 4 tahun yang lalu ya. Iya, Sebelum corona muncul. iya. Bisa diceritakan kronologinya, Mas? Awal kisah saya bersama rombongan saya, 3 orang Ganjil. ganjil, dan mitosnya di sana tidak boleh ada rombongan ganjil yang masuk ke Gunung Lawu. Nah, Itu satu ya, satu permasalahan ya. satu permasalahan itu. Nah, itu saya langgar sama teman saya, 3 orang itu saya masuk dengan nekat. Dan pada saat itu juga logistik kami juga kurang lengkap. Nah, yang gitu. kedua itu. Menyepelekan. Yang kedua. Itu terus mulai dari perjalanan kami terjadi keganjalan-keganjalan yang mana ada kendala-kendala pada saat perjalanan. Sesampainya pos 1 mungkin aman-aman saja, tidak ada kendala. Di situ kami sempat mampir di pos karena di pos 1 itu masih ada seperti warung kecil. Buat kami istirahat makan. Sesampai sana itu jam 12 siang sampai pos 1 itu kami bertiga istirahat, isoma, istirahat, sholat dan makan. Dan kemudian sampai situ belum ada keganjilan ataupun hal-hal yang janggal dan aneh. Setelah saya istirahat bersama teman-teman saya tadi, kemudian pada jam 1 saya melanjutkan perjalanan saya. Nah, di tengah-tengah perjalanan teman saya, salah satu teman saya itu terpeleset, padahal jalanannya itu datar saja. Nah, dan kata teman saya ada yang dorong gitu. Ada yang dorong, padahal tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa ya? Terus saya bersama teman saya yang satunya, saya tolong sambil saya tertawakan, saya Oh gitu. Jadi pas beri ketika guyonan. teman Anda terpleset seperti ada yang mendorong itu, kedua teman malah tertawa. Iya, saya tertawakan sambil saya tolong, terus Oh gitu. bahasa Jawanya itu dikeceroi. Oh, dikecil. Masih dianggap lelucon. Nah, masih Kejadian itu sebenarnya adalah awal keganjalan. Tapi dianggap lelucon ya. dianggap lelucon. Lanjut. Nah, itu. Nah, lambat perjalanan, sesampainya mau sampai ke pos 2. Nah, itu kan cuaca sangat panas, tapi suhunya itu di sana dingin. Tapi pada saat itu hawanya panas. Nah, itu saya lepas baju. Gitu. Lepas baju semuanya, lepas baju saja. Nah, itu karena panas toh, sumuk, gerah. Nah, itu saya lepas baju, terus kurang lebih ya 15 menit terus saya pakai lagi sampai sesampainya di pos 2. Nah, di pos 2 kami istirahat lagi. Enggak, ini saya putus dulu. Maksudnya panas itu cuacanya memang sedang cerah dan panas atau Cerah, memang cerah, panas. cerah dan panas ya? Terus lanjut.
Terus kemudian nah terjadilah keganjalan di pos 2 itu. Itu seperti ada yang apa itu berjalan di belakang kami, karena kami berjalan 3 orang. Seperti ada yang berjalan di belakang Mengikuti, kami pas gitu. mengikuti. Nah itu ketika saya mau menengok ke belakang itu kayak ada firasat ataupun feeling tetaplah berjalan. Jangan Nah. menoleh ke belakang itu ya. Dan pada saat itu juga ada burung jalak. Ladang burung jalak. Di sana kan banyak sekali burung jalak. Ya. Nah itu ada burung jalak yang hinggap jalan, melompat-lompat kecil itu. Nah itu seperti membimbing dan untuk berjalan terus, teruslah berjalan, seakan seperti itu. Nah Ya. itu saya terus untuk berjalan, tidak menghiraukan yang apa yang di belakang saya tadi. Iya. Dan kemudian sampailah di pos 3 itu malam maghrib. Nah, enggak. Terus ketika Anda merasakan ada yang mengikuti tadi, Anda sudah mulai merasakan rasa takut atau masih cuek? Anda sudah berpikir merasakan Mulai takut? ada pikiran khawatir. Nah, ada khawatir. Tapi menghiraukan. Diabaikan lah. Diabaikan, tetap lanjut perjalanan. Nah Ya. itu sesampainya di pos 3 itu malam, kami memasang tenda di pos, terus memasak mie, membuat logistik, terus setelah itu hujan sangat deras. Nah terus hujan, dan kemudian semulanya saya itu sehat, tidak terjadi apa-apa, fresh saja. Sesampainya waktu itu saya sakit. Oh, Sakit apa? Demam Demam dadaan. Masuk angin lah katakanlah. Iya. Apa itu kalau dibilang hipotermia, tidak hipo karena saya tidak terlalu sangat kedinginan, cuma itu demam. Tiba-tiba sekali itu demam. Padahal baru saja sehat-sehat saja. Itu sudah menyiapkan segala hal kesehatan dan fisik dari rumah. Sesampainya di pos 3 itu demam gitu. Terus kemudian itu setelah itu terus di pertengahan malam saya terbangun. Nah terus kemudian saya buang air, Keluar tenda. keluar tenda sendiri. Terus seperti ada yang memanggil, Gimana le itu? gitu. Itu di dekat pohon. Di dekat pohon. Di dekat pohon ada semak-semak di situ. Manggilnya gimana? Le gitu. Terus Mas Setiawan pada saat buang air kecil seperti ada yang memanggil le gitu. artinya itu nak ya. Nah, itu Nak gitu. Itu suara cewek atau suara cowok? suara orang tua, tapi tidak terlalu jelas itu kakek-kakek atau nenek. Oh gitu, samar-samar ya. Samar-samar Iya. dari kejauhan. Nah itu saya cek tenda-tenda itu tidak ada apa itu pendaki tua. Pendaki ini sebaya sama saya semua, rombongannya itu. Nah, sebaya semua. Terus pada jam 12 itu juga mereka pada meninggalkan tenda juga, kan kosong juga. Siapa kan gitu toh. Terus saya cari, tidak ada. Terus kemudian saya kembali ke tenda. Nah itu dari itu terus kemudian saya kembali tidur. Nah pas waktu tidur itu pun juga tidak tenang, gelisah gitu. gelisah, khawatir, terus seperti ada yang memata-matai, terus ada yang terus memantau gitu. firasat saya kok saya terancam kan gitu. Gitu. Tapi Mas Setiawan itu melihat sosok penampakan enggak pada saat itu? Tidak melihat Tidak ya, tidak. cuma suara tadi ya. Sempat ada sekelebatan, itu saya pikir burung. Terus saya cari lagi, oh tidak ada burung. Terus
saya hiraukan kembali. Iya, Saya hiraukan iya, kembali iya. karena niat saya kan di situ mendaki, refreshing, Iya. terus adanya seperti itu, adanya kekhawatiran, terus menurut saya mengancam, Diabaikan gitu ya. diabaikan, terus pada kemudian harinya saya bersama teman-teman memutuskan untuk bisa dibilang ini dijadikan PR terlebih dahulu, dilanjutkan besok ketika personil lengkap ataupun logistiknya juga lengkap. Jadi berarti pada saat itu Mas Setiawan hanya sampai di pos 3, belum betul. sampai puncak Lawu ya. belum Pak sampai. Itu bermalam di situ atau langsung turun seketika itu? Itu bermalam di pos 3 itu. Kemudian ya terjadilah tragedi itu pada malamnya itu, terus memutuskan di pagi harinya untuk turun. Ya, itu pas posisi turun kondisi sudah sehat ya Anda ya? Kondisi alhamdulillah sudah sehat. Oh gitu ya, cepat itu ya? Ya. Oh gitu, pas posisi niatnya turun, Ya. tiba-tiba kondisi sehat gitu aja. Itu. Nah ini ceritanya sangat Disimpulkan Ki Mas. menarik ini. Jadi pelajaran untuk para pendaki yang pertama itu jangan pernah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Misalkan kan tadi yang pertama tidak boleh, mitosnya kan tidak boleh ganjil ya, untuk mendaki ya. Ini dilakukan, dia melanggar. Terus yang kedua tadi menyepelekan segala bentuk perlengkapan dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Dan akhirnya dua hal yang disepelekan tadi menimbulkan sebuah hal-hal yang tak terduga. Lepas baju juga. Lepas baju juga, itu Sopan santun juga. sopan santunnya kan kurang. Kalau di gunung itu kan baiknya setahu saya, seapapun kondisinya tetap pakai baju. Betul. Apalagi Gunung Lawu terkenal dengan Iya, tata krama, sopan santun, tutur kata dan perilakunya itu kan di sana betul-betul dijaga. Nah, untung saja Mas Denny itu masih diberi keselamatan menurut saya ya. Disakitkan di pos 3 agar dia itu berpikir sejenak, memutuskan untuk lanjut atau turun, dan akhirnya memutuskan untuk turun. Dan posisi turun, alhamdulillah kondisinya sudah baik-baik saja ya. Iya. Mungkin beda ketika dia sudah sehat terus dilanjut ya. Iya. Beda cerita itu. Beda cerita. Beda cerita. Ya, untuk pengalaman kita semua ya. Pengalaman kita semua yang ada di sini. Mungkin Luar biasa sekali pemirsa cerita dari Mas Denny Setiawan, pengalaman mistisnya ketika mendaki gunung. Untuk pelajaran kita semua. Terima kasih ya Mas terima kasih Denny Setiawan. atas Sama-sama, waktunya. ya. Lain kali hati-hati ya Mas Denny ya. Iya. Nggih, Mungkin syukur-syukur saya diajak ini kelas. Iya, Siap, nanti kita nanti naik diajak. Gunung Lawu. siap, Terima kasih, sehat-sehat selalu ya. siap. Baik pemirsa, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Tetap nantikan video-video kisah mistis kita selanjutnya. Tetap ikuti Sudut Gaib. Jangan kemana-mana. Dukung terus channel kami dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sudut Gaib.